A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wasallim. Sahabat Mutiara Islam dimanapun anda berada, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, panjang umur yang barokah, dilapangkan rezekinya, dan diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Mutiara Islam, ibadah memang tak seharusnya menjadi beban dan dilakukan dengan penuh keikhlasan. Namun semua itu tentu membutuhkan proses. Jika memang belum mampu, maka yang harus kita utamakan bukan jumlah amalan ibadah kita dulu, melainkan keistiqomahan kita melakukan amalan ibadah tertentu saja. Tak perlu malu kalau ibadah yang kita amalkan di luar ibadah wajib masih sedikit. Yang penting istiqomah. Dari Aisyah radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu walaupun itu sedikit. Aisyah pun ketika melakukan suatu amalan selalu berkeinginan keras untuk merutinkannya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain disebutkan, Nabi SAW bersabda, wahai sekalian manusia, lakukanlah amalan sesuai dengan kemampuan kalian, karena Allah tidaklah bosan sampai kalian merasa bosan. Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu walaupun sedikit. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menunjukkan bahwa amalan yang kontinu atau terus-menerus ternyata lebih dicintai oleh Allah meskipun amalan itu sedikit. Artinya dalam beribadah bukan hanya sekedar banyaknya saja yang harus kita unggulkan, melainkan lebih baik kita menjaga kerutinannya. Sahabat seiman, sahabat Mutiara Islam, banyak kisah akan keutamaan sebuah istiqomah, seperti kisah sahabat Nabi SAW berikut yang selalu istiqomah membaca surat Al-Ikhlas dalam setiap siang dan malamnya, baik dalam berdiri, duduk maupun berjalan. Diriwayatkan dari Anas ibnu Malik bahwa ketika sedang bersama Rasulullah SAW di medan perang Tabuk, maka terbitlah matahari dengan sinar dan cahayanya yang belum pernah kami lihat sebelumnya. Lalu datanglah malaikat Jibril kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW bertanya, hai Jibril, mengapa kulihat matahari hari ini terbit dengan sinar dan cahaya yang belum pernah kulihat sebelumnya seperti itu? Jibril menjawab bahwa sesungguhnya hal itu disebabkan Muawiyah ibnu Muawiyah al-Laisi, dia telah meninggal dunia pada hari ini di Madinah. Maka Allah mengirimkan kepadanya 70.000 malaikat untuk menyolatkannya. Rasulullah SAW bertanya, mengapa demikian? Jibril menjawab bahwa dia adalah orang yang banyak membaca Qul huwallahu ahad di malam dan siang harinya, dan saat ia berdiri, berjalan dan duduknya. Maka maukah engkau ya Rasulullah, aku akan mengambil segenggam tanah kuburnya, lalu engkau menyolatkannya. Rasulullah SAW menjawab, ya. Maka Rasulullah SAW menyolatkannya. Hal itu juga telah diriwayatkan oleh Abu Bakar Al-Baihaqi di dalam kitab Dalailun Nubuwahnya. Kisah wafatnya Muawiyah itu juga diriwayatkan Abu Ya'la telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ibrahim Asy-Syami alias Abu Abdullah telah menceritakan kepada kami Utsman ibnul Haisyam, muazzin Masjid Basrah yang ada padaku, dari Mahmud alias Abu Abdullah, dari Atha ibnu Abu Maimunah, dari Anas yang mengatakan bahwa Jibril turun menemui Nabi SAW lalu berkata,
telah meninggal dunia Muawiyah ibnu Muawiyah al-Laisi, apakah engkau ingin menyolatkan jenazahnya? Nabi SAW menjawab, ya. Maka Jibril memukulkan sayapnya ke bumi, maka tiada suatu pohon pun dan tiada pula suatu dataran tinggi pun melainkan merendah. Maka Jibril mengangkat dipan Nabi SAW sehingga Nabi SAW dapat melihat jenazah Muawiyah al-Laisi. Lalu beliau bertakbir menyolatkannya, sedangkan di belakang beliau terdapat 2 saf dari para malaikat yang setiap safnya terdiri dari 70.000 malaikat. Maka Nabi SAW bertanya, hai Jibril, karena apakah dia mendapat kedudukan yang tinggi seperti ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Jibril menjawab, ini berkat kecintaannya kepada Qul huwallahu ahad yang selalu dibacanya saat datang dan perginya, saat berdiri dan duduknya, dan dalam semua keadaannya. Amalan tersebut, Muslim dianjurkan untuk banyak membaca surat Al-Ikhlas dalam berbagai kesempatan maupun surat-surat Al-Quran yang lainnya. Dan sebenarnya masih banyak amalan-amalan baik zikir maupun surah atau ayat Al-Quran atau amalan baik yang kelihatan sederhana, pendek, mudah dilakukan, namun sebenarnya mempunyai keutamaan luar biasa karena kita istiqomah melaksanakannya. Semoga bermanfaat, semoga kita bisa istiqomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.